Ada sebuah kehebohan yang terjadi ya, melibatkan sebuah festival musik salah satu yang terbesar di Indonesia, namanya Pesta Pora ya. Jadi beberapa musisi mundur dari acara tersebut karena salah satu sponsornya adalah PT Freeport Indonesia. Beberapa musisi yang mundur itu diantaranya adalah Hindia, Feast, Sukatani, Rebellion Rose, dan The Panturas. Ini terjadi di hari pertama ya, jadi Pesta Pora tuh tanggal 5, 6, dan 7 September 2025. Nah di hari pertama itu para penampil tampil seperti biasa ya. Kemudian sore harinya itu ada parade guys ya. Tembaga ikutan berpesta pora. Dan ada logo PT Freeport di sana ya. Jadi ada parade dengan marching band seperti ini. Ya. Ini terjadi sore hari di hari pertama di acara Pesta Pora ya. Nah kemudian malamnya itu beberapa musisi ya seperti Baskara dari Hindia, ada Kunto Aji juga. Mereka membuat pernyataan di Instagram bahwa mereka tuh nggak tahu kalau ada Freeport di festival itu sebagai sponsor ya. Ini saya bacain pernyataan dari Baskara ya. Di sini dituliskan, tentang Pesta Pora, jelas kami patah hati dan marah. Kami baru mengetahui keterlibatan sponsor PT Freeport Indonesia di malam hari penghujung selesainya acara hari pertama. Pun begitu, dengan banyak penampil lainnya, hanya hitungan jam setelah kita bisa punya harapan sedikit di tengah situasi yang memanas, kita kembali dibuat kecewa. Kami, Feast dan Hindia, memutuskan untuk mundur dari Pesta Pora 2025 ya, dan seterusnya. Akhirnya Pesta Pora pun menyatakan permintaan maafnya dan bilang bahwa PT Freeport tidak lagi terlibat dalam Pesta Pora ya. Ini statement dari mereka. Per hari ini Sabtu tanggal 6 September Pesta Pora telah memutus kerjasama dengan PT Freeport Indonesia. Pesta Pora memastikan untuk penyelenggaraan di hari kedua dan hari ketiga kami sudah tidak terikat dan terafiliasi dengan Freeport gitu. Halo, saya Kiki Ucup, Festival Director Pesta Pora 2025. Izinkan saya mewakili Pesta Pora menanggapi situasi terkini terkait kerjasama Pesta Pora dengan PT Freeport Indonesia. Saya sekali lagi mewakili Pesta Pora meminta maaf atas kelalaian kami dalam menempuh langkah untuk bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia. Kami menyadari betul kelalaian kami untuk bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia. Dan berdasarkan rilis statement semalam, kami sudah memutus kontrak kerjasama kami dengan PT Freeport Indonesia. Dan kami memastikan tidak ada sepeser pun aliran dana yang kami terima dari PT Freeport Indonesia. Dan kami juga memastikan bahwa tidak akan adanya presence PT Freeport Indonesia di pelaksanaan Pesta Pora 2025 ini. Jadi itu tadi pernyataan dari direktur festivalnya yaitu Kiki Ucup yang menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi Freeport di dalam festival ini. Tapi banyak band yang sudah terlanjur menyatakan mundur ya. Kita akan lihat beberapa statement dari band-band di Instagram ya. Ini ada The Panturas, ada Rebellion Rose, Sukatani Band, dan band-band lain yang juga memutuskan untuk mundur dari Pesta Pora ya. Memang enggak semuanya 100% mengundurkan diri dari Pesta Pora. Ada yang memanfaatkan momentum ini justru untuk menyuarakan concern mereka terhadap perusahaan lingkungan dan lain sebagainya ya. Misalnya The Panturas nih di statementnya bilang semua penjualan merchandise akan didonasikan untuk masyarakat di Papua melalui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Ada juga musisi atau act atau performer yang mereka nggak nyanyi tapi mereka berorasi ya di atas panggung dan memanfaatkan situasi ini untuk mereka menyuarakan dan memberikan edukasi tentang perusahaan lingkungan. Juga di statement ini ya, dibilang ada Earhouse, Paguyuban Crowdsurf, Yes No Club, dan Whiteboard Journal yang mengambil langkah progresif dengan menggunakan ruang festival ini sebagai sarana edukasi tentang perusahaan alam dan represi yang terjadi di Papua, ya, sekaligus membuka keran donasi untuk masyarakat. Ada banyak sebenarnya yang pengen saya bahas sih dalam kejadian ini ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu familiar dengan Freeport, jadi Freeport tuh kayak sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan pertambangan dari Amerika ya. Mereka mengoperasikan tambang gede di Papua, guys. Ada beberapa isu ya yang menjadi masalah dengan Freeport ini. Yang pertama adalah isu pembuangan limbah tambang atau tiling ya. Ini dianggap merusak ekosistem hutan dan laut. Walaupun perusahaan Freeport telah menyatakan mereka sudah menjalankan sesuai prosedur, tapi menurut laporan dari WALHI,
itu tidak seperti itu adanya. Sementara untuk penggunaan tanahnya questionable. Mungkin saya kasih lihat aja kali ya beberapa pembahasannya ya. Ini postingan dari BBC News Indonesia yang ngebahas tentang kisah orang-orang Amungme, suku asli Papua yang tetap hidup miskin meski tanah ulayatnya jadi tambang Freeport. Nah, ini di postingan ini dijelaskan ya sejarahnya ya. Apa yang terjadi sejak tahun berapa ada Freeport di sana. Isu yang ketiga adalah konflik perburuhan ya. Jadi ada kasus PHK massal terhadap ribuan karyawan pada tahun 2017 setelah aksi mogok kerja ya. Jadi ini juga isu yang merupakan pemberangusan serikat pekerja dan kondisi kerja yang tidak aman. Nggak kebayang ya betapa ribetnya Kiki Ucup dan kawan-kawan ketika menghadapi masalah seperti ini ya. Karena kalau kita tahu pengaturan jadwal, masalah-masalah dengan vendor dan lain sebagainya itu nggak kebayang ya. Belum lagi mungkin tuntutan dari para pengunjung ya nggak sih, udah bayar tiket, terus bandnya nggak jadi main dan lain sebagainya. Cuma saya kebayang ya, maksudnya untuk menyelenggarakan sebuah festival musik itu butuh dana yang gede banget guys ya. Saya udah pernah nyelenggarain misalnya pameran ya. Di pameran kita bikin acara, orang yang mau ikut pamerannya yang bayar ke kita. Mereka beli slot atau beli istilahnya beli kafling sama kita untuk ikut pameran ya. Kita yang dibayar sama yang ikut acaranya. Atau misalnya acara kompetisi balapan ya, secara anak saya kan ikut balapan. Itu kita yang mau ikut balapan, kita yang harus bayar dan ngebayar tendanya, ngebayar sarana sirkuitnya dan lain sebagainya. Sementara untuk acara musik, penyelenggara harus menanggung semua biaya pengisi acara. Nggak cuman bayaran bandnya aja, tapi juga harus nanggung biaya transportasi dan mungkin penginapan bagi yang dari luar kota loh. Belum lagi biaya vendor, sound system, ngurus-ngurus perizinan, bayar venue, keamanan, kebersihan. Wah, itu butuh dana yang pastinya nggak sedikit ya. Mungkin ini juga menjadi pendorong dari penyelenggara festival untuk ya mencari sponsor ya perusahaan raksasa gitu yang punya dana besar dan mereka nggak punya terlalu banyak pilihan ya nggak sih, karena di situ paling apa sih bank ya kan, rokok mungkin, perusahaan telekomunikasi. Nah cuman memang pemilihan perusahaan tambang ini loh yang ada permasalahan yang sensitif ya di sini ya. Sementara kan banyak band-band indie khususnya ya yang terlibat di aktivisme ya. Contohnya di sini ada Kunto Aji yang juga memberikan statement ya di Instagram ya. Dia bilang dia tuh nggak tahu, dia baru tahu jam 9 malam di hari pertama bahwa ada PT Freeport. Nah, Kunto Aji ini adalah salah satu member atau anggota yang tergabung di sebuah gerakan yang namanya Music Declares Emergency Indonesia. Jadi sebuah gerakan atau kumpulan seniman atau artis yang menyuarakan masalah lingkungan ini. Dan juga masalah ini guys, masalah legalnya ya. Dari sisi band nih, band yang mundur, mereka kan pasti sudah dikontrak ya. Karena kita tahu ya kalau kita mau booking sebuah performer, penyanyi, band gitu, kita untuk dapetin jadwalnya ya harus udah either ada kontrak atau ada DP ya nggak sih? Jadi ketika mereka memutuskan batal, emangnya boleh? Jadi setahu saya guys ya, di hukum perdata Indonesia itu ada sebuah konsep yang namanya itikat baik. Di sini dituliskan di pasal 1338 KUH Perdata ya. Di sini ada tulisannya bla bla bla. Nah, terakhirnya di kalimat terakhir ada kata-kata gini. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pelanggaran itikat baik itu menyebabkan sebuah perjanjian menjadi batal jika itikat buruk terbukti sejak awal pembuatan perjanjian. Nah, mungkin aja ya, ini saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu, ini cuman nebak-nebak saya. Mungkin yang band-band itu gunakan, mereka bisa mundur secara sepihak ya, adalah ini, asas itikat baik ini. Mereka merasa, wah di dalam kontrak ternyata ada sebuah sponsor yang mereka tidak sejalan, dan kita nggak dikasih tahu sejak awal, dan akhirnya mereka secara sepihak bilang mereka tidak bisa melanjutkan perjanjian mereka. Atau kalau bukan menggunakan konsep itikat baik tadi, apakah ini merupakan force major? Tapi biasanya force major tuh yang berhubungan sama misalkan orangnya sakit atau ada gempa bumi, ada bencana alam, banjir, kayak gitu. Jadi jelas para performer yang batal tampil dan memutuskan mundur secara sepihak itu mereka juga mengambil risiko ya. Risiko finansial dan juga risiko hukum. Kalau di luar negeri ada beberapa contoh juga yang mirip-mirip ya. Ada festival namanya The Great Escape ya di Inggris. Tahun 2024 itu banyak banget artis memboikot acara ini karena salah satu sponsornya itu namanya Bank Barclays yang dituduh mendanai perusahaan pemasokan senjata untuk Israel. Ada lagi South by Southwest ya, juga sama ya, sponsornya berhubungan sama industri pertahanan.
Jadi memang secara umum ya, musisi seniman tuh punya kepedulian dan mereka bisa gitu loh bilang gue nggak mau tampil di acara-acara yang sponsornya tuh mendukung A, mendukung B dan lain sebagainya. Misalnya ada yang saya kenal ya, beberapa band itu atau beberapa penyanyi, mereka nggak mau tampil di sebuah acara yang sponsor utamanya adalah rokok. Ya, insiden Pesta Pora ini mengingatkan kita bahwa musik itu bukan hanya sekedar hiburan ya, tapi juga bisa menjadi suara, sikap, dan pada akhirnya menjadi sebuah gerakan. Kalau menurut kalian gimana sih? Apakah langkah para musisi ini tepat ya? Mereka mundur dari acara ini, dan apakah untuk kedepannya mereka akan mendapatkan konsekuensi gitu? Barangkali ada brand-brand yang takut kerja sama mereka. Begitupun juga dengan Festival Pesta Pora. Gimana kira-kira kedepannya ya? Yuk ikut diskusi di kolom komentar di bawah. Saya doain buat Pesta Pora dan juga buat Kiki Ucup sebagai direkturnya untuk bisa kembali bangkit ya dan terus memajukan industri musik Indonesia. Saya yakin musisi-musisi nggak akan kehilangan kepercayaan ya, karena kita semua kenal sama Kiki Ucup dan juga Pesta Pora sejak dulu ya. Jadi saya doain semoga kejadian ini bisa menjadi semacam pelajaran ya untuk membuat Pesta Pora menjadi lebih keren lagi di masa depan. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu.